Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Abegrang. Ini trip, bukan sembarang trip. Jalan berliku, gasnya pelan-pelan. Pakai jaket biar nggak kedinginan. Komisi 3 dan ISDM di barisan depan. Abegrang on the spot, bukan cuma tontonan. Yo, jumpa lagi. Tanya, itu ditimbun. Memang kemarin itu kita dengan pihak PU menyampaikan sudah, daripada ribut-ribut, Bapak tutup aja. Kenangan itu kenangan. Enggak ada alirannya. Baru dialirkan. Sebelum ditutup itu enggak ada itu gorong-gorong di situ, Pak. Enggak ada gorong-gorong. Dibuat itu tidak maksimal, airnya mengalir. Yang maksudnya tidak saluran, ada saluran di mana? Itu ini ada gorong-gorong dibikin itu kan. Itu tidak sesuai PT yang saya lihat, tidak sesuai dengan PT yang saya lihat. Ya, makanya sudah sekarang jelaskan aja, kita dosa ke belakang lagi kita. Siap. Kami mau bagusnya Pak, kita lihat langsung di sini aja Pak. Oke, sebentar dulu. Apa sih dampak dari longsor ini? Ya kan? Apakah penyebabnya ada aliran air yang mengalir ke longsor sini ataupun yang lain? Nah, maksud saya jangan sampai ini ada dimuati atau agenda lain gitu loh. Nah, ini kolamnya. Ini kolamnya, Pak. Selesaikan dulu salah satu. Yang mana yang urgent itu? Jangan gambar, langsung aja ini kolamnya. Ini kolamnya. Baru di sana ya, Pak. Gorong baris saja dibuat kemarin ini. Baru dibuat kemarin. Maaf ya, maaf Bapak dan Ibu. Sebelum RDP, Pak. Pak RT sama Haji Suha minta ditutup, belum ditutup. Selesai RDP baru dia tutup. Karena mau datang berkunjung. Baru ditutup. Itu versi Ibu dan masyarakat. Tidak. Kita lihat langsung, Pak. Sudah. Sekarang jelaskan lagi. Jelaskan lagi. Ya. Apa gerang? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sanak, hari ini kita mengikuti kegiatan sidak dari Komisi 3 DPRD Kalimantan Timur ke Desa Batuah. Jadi di Desa Batuah ini ada kejadian longsor. Ada dua argumen yang menyertai longsor tersebut, yakni yang satu berargumen itu karena tambang, yang satu karena bencana alam. Jadi hari ini Komisi 3 sebagai fasilitator dari tindak lanjut rapat dengar pendapat di 2 Juni yang lalu, rencananya hari ini akan melakukan sidak. Jadi kita coba ngikuti. Oke Sanak, saksikan sidak kita hari ini. Oke. Jadi roda 2 ngebut di tanjakan, tapi tetap hati-hati dan jangan ugal-ugalan. Longsor bukan sekadar pemandangan. Ini soal nyawa dan keselamatan lingkungan. Oh ye, lanjut.
Oke Sanak, perjalanan kita ini dimulai ya dari kota Samarinda ya. Kita menggunakan sepeda motor karena ingin menyatu dengan denyutnya aktivitas pagi hari di kota Samarinda menuju desa Batuah di kilometer 28, tepatnya di dusun Tanijaya ya. Itu masuk teritorialnya Kutai Kartanegara. Jadi kita ingin melihat seperti apa sih realitas yang ada di lokasi saat ini. Sejak kita berangkat tadi dari Samarinda, perjalanan ya lumayan padat ya, karena memang kondisinya juga di pagi hari, jadi banyak aktivitas masyarakat juga berjalan ya di pagi hari. Terus untuk kondisi saat ini juga kondisinya lagi mendung ya. Jadi ya mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa kembali lagi ke Samarinda dengan selamat. Jadi sedikit kilas balik ya, Sanap, terkait longsor yang terjadi di kilometer 28 di Desa Batuah Dusun Tanijaya ini. Itu sekitar bulan April ya. Itu katanya tanah mulai bergerak. Ini ada pergerakan tanah, kemudian diikuti retakan-retakan yang ada di rumah warga. Kemudian dan itu juga mengakibatkan saat itu jalanan di sekitarnya juga ikutan amblas. Kemudian di pertengahan bulan Mei 2025 itu kondisi mulai memburuk. Jadi diinformasikan itu ada sekitar 11 rumah yang rusak berat. Jalanan sekitar lingkungan juga sudah amblas ya. Jadi pemukiman itu dikatakan mulai terancam serius lah. Selamat datang Desa Batuah. Nah kemudian di akhir Mei ya, itu di tanggal 28 Mei kemarin, itu juga sempat dikunjungin dua anggota Dewan Kalimantan Timur ya, itu Pak Ahmad Reja Falepi dan Abdul Rahman Bolong. Jadi melihat kondisi langsung jalan yang masuk di kawasan desa Batuah tersebut. Jadi kondisi saat itu sudah mulai ada sekitar 21 rumah dan satu tempat ibadah yang rusak. Jadi saat itu dilakukan penanggulangan sementara di badan jalan yang amblas ya. Dari 21 bangunan yang rusak tadi ya, ada sebanyak 10 rumah yang benar-benar hancur ya, karena terkena jalan yang longsor. Jadi sisanya itu sebagiannya tidak bisa dihuni lagi ya. Jadi menurut informasi pemiliknya sudah diungsikan. Nah dari kondisi yang terjadi itu warga yang terdampak longsor itu ya berharap lah ada ganti rugi atas kerusakan yang terjadi pada tempat tinggal mereka.
Jadi penanganan yang sudah dilakukan itu diantaranya sudah adanya tim survei ya geolistrik dari Universitas Mula Warman Unmul itu telah melakukan survei. Kemudian dari pemerintah desa juga sudah melakukan evakuasi warga yang terdampaknya ke tempat pengungsian atau posko-posko. Kemudian dari DPRD Kaltim, terus Badan BPJN serta Dinas SDM juga terus memantau dan menindaklanjuti penanganan darurat terkait mungkin mitigasi secara jangka panjang mungkin ya, termasuk juga melakukan koordinasi relokasi dan rekonstruksi pasca terjadinya longsor. Dan kemudian juga pada tanggal 2 Juni 2025 lalu juga itu dilakukan rapat dengar pendapatnya di kantor DPRD Kaltim. Jadi salah satu kesimpulannya yaitu melakukan langsung ke Desa Batuah ya hari ini, langsung ditindaklanjuti oleh DPRD Kaltim, terus Dinas SDM juga, serta mungkin instansi terkait mungkin nanti. Jadi sambil menuju ke Desa Batuah, ya kita melihatlah di sisi kiri dan sisi kanan jalan ini terbentang itu pemandangan khasnya Kalimantan Timur, benua etam. Jadi hutan yang mungkin ya yang tersisa, terus ada juga perkebunan rakyat yang macam-macam perkebunan. Terus juga kita ada melihat bekas-bekas aktivitas tambang. Nah, jadi inilah mungkin wajah benua etam yang sedang diuji di antara sumber daya alam dan daya tahan lingkungannya. Stop dulu sebentar ya, kita mau ambil dokumentasi dulu terkait kondisi yang ada di jalan ini. Oke, kita lanjut lagi sana.
Oke Sanak, kita sudah tiba di Desa Batua, tepatnya di lokasi longsor. Coba kita lihat ke seberang jalannya ya Sanak ya. Kayaknya nampak sekali nih kerusakan rumah warga ya. Jadi juga kondisi jalan juga ini bekas amblas parah ini, tapi sudah ada perbaikan. Nah ini, wih, salah satu rumah warga. Wih, banyak juga nih. Ada berapa nih? Wih, ini rusak parah ini, berat ini. Wih. Sekarang kita coba melintasi jalan yang longsor sambil kita melihat sekitarannya. Jadi ini rumah-rumah warga yang terdampak langsung oleh longsor. Jadi di sisi kiri itu rumah-rumah warga, terus dari sini juga kondisi jalan yang mungkin ini perbaikan awal ya, atau memang mitigasi sementara kayaknya. Kita lihat nih rumah-rumah warga. Nice. Kasian betul. Sebelah kanan saya lihat juga, wah, mainan siapa tuh? Oke, Sanaknya bisa kita saksikan video ini, dampak longsor terhadap rumah-rumah warga. Nah, di sisi ini, kalau dari sini sisi kiri saya lagi nih. Ini, weh, ini kayaknya kalau nggak segera dilakukan pencegahan ya mungkin bisa longsor lagi ya, karena kondisi jalan, kontur tanahnya juga lembek gitu. Nah, itu kayaknya ada Pak Bambang Aruto ya, Kepala Dinas SDM. Coba kita sapa dulu beliau. Nah, ini juga nampaknya mobil-mobil yang mau kunjungan langsung. Mbak, Dari mana, Dek? dari Beranda. Beranda.
kalau hasil dari kajian Saya belum tahu karena undangannya dari Pemda Kutai. Kemudian kita tunggu dulu inspektur tambang. Kalau dari penjelasan tidak signifikan total terhadapnya. Karena memang baru informasi yang dia verbal. Cuman kita juga memang meminta penjelasan Pemda Kutai. Pemda Kutai kan sudah juga merekomendasikan yang arti ini. Kemarin itu dari Komisi 3, Pak Yono dari DPR. Pak Dedi, ini rencana perbaikannya? Ini sudah berjalan nih Pak. Sudah. Ini penanganan itu lanjutin Pak, yang lain aja kita arahkan kemari. Nanti ini akan ada turap bensual di sini atau bagaimana? Setelah relokasi? Sampai saat ini kan kita dan lokasi jalan yang ada penanganan permanen. Kami kemarin sudah mengajukan ya, yang ada kemarin sudah kita berikan. Berarti anggaran untuk ini untuk permanen belum ada. Pak, ini kan maksudnya, ini kan juga memang struktur tanahnya berada di formasi Panggung Baru, dia kan formasi lunak. Kalau di sini dia rawan longsor lagi pasti. Betul. Memang dia harus Bapak pindah. pindahkan dia memang harusnya ke utara ini ya, harus ke utara cari formasi yang berbeda. Ya. Nah, sekarang kalau dia usulkan pindah formasi itu di daerah kita nih kan wilayah Mas ya. Apakah sudah dibebaskan? Harus. Kalau ini lagi pasti longsor lagi Pak. Ya memang karena formasinya tadi ini memang berarti di formasi Kampung Baru dan dia memang struktur bawahnya kan lunak ya. Kalau hujan terus dia pasti akan geser karena di bawahnya juga lembah kan. Memang dia harus kalau nanti permanen dia harus dipindah Pak. Pindah ke utara. Kalau memang ini punya siapa nih Bang? Nanti kita diskusikan. Iya. Pak di atas. Makam. Dia dipindah ke utara dia memang. Dia kalau Nanti kayak memutar lagi bikin jalan ini. iya, memang harus bikin mutar lagi Pak. Utara lagi. Kita jalan di sini dan difungsikan. Ini rawan longsor Pak, memang karena formasinya tadi. Nanti akan berpindah jalur. Ya, Jadi ancamannya itu masih ada nantinya. Iya, masih ada ancamannya kalau memang di sini itu masih ada. Masih ada. Nah sekarang kan kita sudah titik temu dari Pemkab kan sudah jelas bahwa untuk yang warga yang terdampak sudah ada sudah ada penanganan, jalan pun sudah. Tinggal kita menyelesaikan apa yang dimaksud dengan teman-teman aliansi ini itu aja lagi. Ya teman-teman aliansi ini kan minta menjelaskan penyebabnya. Ini apakah bencana alam, apakah karena tambang? Dari Unmul ada hadir enggak? Ada. Dan dari Unmul belum ada ya? Jadi belum kelihatan. Dari Unmul ada? Pak Wiono mana Pak Wiono? Pas dari Unmul diundang ya? Bisa dikontak nggak ya? Nggak tahu saya apakah bagian pembangunan yang ngurus yang Di undangan itu ada nggak? Ada karena dia undang sama Pemkab Pukar kan Pemkab Pukar harus punya kontaknya. Iya. Nah kalau dari kita juga sama nunggu inspektur tambang karena investigasi ini untuk menjelaskan apakah penyebabnya memang secara regulasi ini memang yang bisa menjelaskan itu adalah inspektur tambang. Nanti inspektur tambang akan mendapatkan masukan-masukan dari pihak-pihak independen seperti Unmul tadi dan kemudian kita minta kesimpulannya. Gitu ya. dari Unmul nggak ada undangannya. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Ini teman-teman pembangunan sih yang tahu proses kemarin. Yang undang memang di pembangunan. Iya. Iya. Dia bosin gimana Pak? Saya lagi inspeksi jalan longsor itu di Patua. Sudah kirim orang ke beliau sama ke apa namanya ke Pusri sudah lapor. Yang sini habis. Iya. Anda semua dia udah kasih. Iya, fungsikan.
Coba dijelaskan Satria mana Satria? Satria mana Satria? Coba kamu lagi jelaskan. Ini kalau formasinya kan formasi di sini dia rawan bencana masih ya. Harus dibedakan. Tapi kalau di pengetahuan kami Pak, dari kajian ke situ memang potensi warteg masih ada. Dari provinsi membuatkan jalur baru. Struktur SK nasional kan. Ya maksudnya itu nanti kita mitigasi lagi karena ini memang kalau peta bencana masih rawan longsor. Karena tadi formasinya bisa dijelaskan sama Mas Bang Gama. Jadi memang kalau ngelihat formasinya di sini kan Pak memang pasiran memang Pak, posisinya pasiran. Nah kita memang belum tahu nih kondisinya apakah untuk sementara kami hasil analisa kami belum bisa statement terkait tambang atau tidak, tapi dengan formasi seperti itu memang mudah sekali ini memang tanah ini untuk landslide tapi nanti baiknya memang statement itu bisa disampaikan sesuai tupoksinya memang inspektur tambang hasil melakukan investigasi nanti. Iya, kalau menurut saya bisa lebih komprehensif dan mereka memang yang bisa statement itu sebagai pengawas karena kan masuk kejadian berbahaya ini. Sama-sama itu sebuah oleh sangat tinggi. Sudah dilaporkan. Pasien yang divaksin itu gitu. Boleh kita. Karena Teman-teman tadi Agus tadi mana? Teman-teman tadi. Mau ditinjau ibu-ibu ya apa yang kemarin melaporkan ke kita terkait dengan aliansi tadi teman-teman aliansi mana? Andi. enggak, kamu jangan menghindar terus di sini dulu nah. Yang mau ditinjau mana? Di swasta mana? Oke. Sudah kita Pak KTT mana tahu di swastanya? Oke ya, kita lihat. Siapa namanya? Adi Hafiz. Lari Wal. Dekat aja kan? Dekat. Dekat aja. Nah, oke sana kita masuk ke areal tambang ya. Jadi di sini kayaknya warga mau menunjukkan posisi disposal. Oh ya, untuk sidak sendiri atau kunjungan langsung sendiri ini dilaksanakan di hari Selasa di tanggal 24 Juni 2025 ya. Guys, jalannya lumayan becek dan licin, jadi pelan-pelan mesti hati-hati nih. Nanti kalau tergelincir itu juga nih. Ini dia pemandangan sebelah kanan saya. Wah, mantap. Lah, Sudah ibu-ibu masih belum tuh kasihan ibu. belum. Masih banyak tuh belakang. Ada wakilnya nih. Apa-apa.
Ayo semangat, ibu-ibu. Wabarakatuh. Masyarakat Batuah kilometer 28 yang berbahagia. Di sini telah hadir Komisi 3, Pak Reza, Pak Sugiono, Pak Jahidin, Pak Husin. Kemudian juga dari pemerintah Kutai Kartanegara ada Pak Wiono, Pak PU. Kemudian juga ada dari Badan Pelaksanaan Jalan Nasional hadir juga. Ada pemerintah desa, juga ada dari kecamatan dan juga ada dari SDM Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini kita menindaklanjutin RDP yang dipimpin oleh Pak Reza pada tanggal 2 Juni untuk menjelaskan penyebab apa sih sebenarnya yang menyebabkan bencana longsor di KM 28 Batuah ini. Oke. Kita kita tidak tinjau pit terakhir karena jaraknya sangat jauh 1,7 yang dipermasalahkan teman-teman aliansi. Ada yang baru. Oke, yang dipermasalahkan teman-teman adalah salah satu inilah titik disposal ya oleh Pak Mas Hafid dan teman-teman ini sebagai penyebab. Sementara kita baca dari kajian UNUL ini tidak signifikan sebagai penyebab longsor. Tetapi kita minta penjelasan dulu dari teman-teman Pak Doni dari KTT, apakah ini pernah ada kegiatan-kegiatan penambangan di sini dan kapan ini selesai kegiatannya? Silakan. Baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pagi hari ini kita bisa berkumpul. Pertama terkait dengan genangan ya, saya langsung to the point aja. Kemarin sempat ada isu muncul air. Kita kronologisnya seperti itu ya Bapak-Bapak dulu. Muncul air di area rekahan tadi Pak yang di atas itu. Muncul air kemudian dari masyarakat menyampaikan wah ini mungkin pengaruh dari genangan. Begitu Pak ya. Jadi saya menyampaikan tidak mengarang. Mungkin ada pengaruh dari genangan yang ada. Pertama kami mau menyampaikan itu bukan genangan, memang aliran air kami. Bisa ditunjukkan Pak? Oke. Ini kalau fotonya Pak ya. Dulu itu ini belum ada penimbunan, betul ya? Ini masih hijau-hijau. Setelah kita ukur Pak, namanya ilmu air. Ya. Kita ukur ini elevasinya 134 meter di atas permukaan laut. Air yang muncul di area longsor itu di elevasi 147 meter di atas elevasi ya. Jadi lokasi air itu lebih tinggi sekitar 13 meter di atas Pak. Sebentar. Biar satu-satu. Nah, itu yang kalau dari data elevasi yang terjadi. Kalaupun kita lihat sekarang ini pun sebenarnya kalau misalkan sehabis hujan dan lain-lain di sana itu masih akan muncul air sampai saat ini. Kenapa Bapak dan Ibu mungkin bertanya, itu ditimbun? Memang kemarin itu kita dengan pihak PU menyampaikan sudah daripada ribut-ribut, Bapak tutup aja. Kita tutup. PU Kutai Kartanegara. Dari BP2. Nah, jadi kita tutup. Kemudian aktivitas di sini penimbunan itu sudah selesai di tahun 2024 Pak. 2024 ya. Dan kita sudah tahap reklamasi. Longsornya 2025. 2025 bulan April ya. Betul. Oke. Ada jeda ya arti penutupan dengan ini dan elevasinya juga berbeda ya. Betul. Itu air itu. Jadi kalau mau disampaikan ada air ini yang mempengaruhi ke sini, kalau dari sisi sainsnya sebelum ditutup berapa kedalamannya Pak? Kurang lebih 3 meter, 2 meter. Jadi itu bukan genangan sih, memang aliran. Kita juga genangan itu genangan. Enggak ada alirannya. Baru dialirkan. Sebelum ditutup itu enggak ada itu gorong-gorong di situ Pak. Enggak ada kolam. Sudah kolam aja. Enggak ada kolam. Gantian Bu. Iya. Ya harus dijelaskan itu, harus dijelaskan. Tapi Bapak Ibu sebentar dulu kita dengar penjelasannya. Semua air Ada videonya itu. Jangan airnya lari mau kemana itu tetap tinggal air di situ. Silakan Pak Doni. Jadi kalau misalkan itu genangan dan lain-lain, kalau hujan bertahun-tahun itu akan meluap tuh. Dan ini kan memang mengalir ke sana Pak. Oke, Pak kasih Pak Doni. Tadi yang maksud Bapak tadi, yang Kenapa tadi kita bilang ada genangan ke sana yang mana tadi? Karena saluran yang dibuat itu tidak maksimal airnya mengalir. Yang maksudnya tidak saluran, ada saluran di mana? Itu ini ada gorong-gorong dibikin itu. Itu tidak sesuai PT yang saya lihat, tidak sesuai dengan PT yang saya lihat. Mohon maaf, mungkin kita langsung ke situ aja. Biar saya jelaskan. Genangannya di mana? Genangannya di mana? Bagusnya lihat di situ langsung, jangan lihat foto. Jangan lihat tadi kita lihat langsung aja. Satu suara dulu Bu. Kalau semuanya bicara kita nggak bisa kayak ini dulu Bu. Mana si Hafiz dulu jelaskan. Ayo. Ini ada aliran air yang dari atas sana, izin
Iya. Yang dari sana, sehingga ngumpul semua di sini, dan air ini tidak maksimal mengalirnya, tidak maksimal mengalir ke sana. Kan ini alirannya ke sana toh? Kan nggak mungkin ke sana karena elevasinya lebih tinggi. Iya, Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Kemana air ini? Kemana air ini? Dulu nggak ada gorong-gorongnya begitu, baru aja dibuat di gorong-gorongnya. Ada penjelasan Pak pertanyaannya kenapa air kemana air ini? Air kita semuanya mengalir ke sini, Pak. Ada paritan ke sini. Tidak, maaf izin. Ini air tidak maksimal selalu. Musim kemarau pun masih ngumpul air di situ. Betul. Masih ngumpul air. Kami Sebentar, Pak Andi. Bapak mempermasalahkan apa? Ya, permasalahan. ini air yang kita duga. Sebentar dulu. Kita di sini undangan kita tinjauan KM28. Betul. Ya. Kita bukan datang bertengkar. Iya betul. Tapi kalau tidak sesuai dengan kenyataan kita bertengkar, Pak. Kalau kami tinggalkan, kami ini menghadiri undangan Ibu, menghargai. Makanya saya bilang tadi, kita bicara KM28. Tapi Bu, Saya menjelaskan versi kita, menjelaskan apa yang terjadi. Kalau di sini memang tidak mengalir air, ada waktunya kan. Kalau hujan sekian lama, kemana air ini kan gitu. Ini kan akan pasti mengalir ke sana. Kita sudah sistem drainase yang kita buat. Udah biar jelaskan dulu. Biar aja dulu. Kamu beretika. Biarkan aja nanti. Nanti kita ngomong. Jadi kan ada sistem drainase. Kalau misalkan tadi sampaikan mau dicarikan juri, kita siap. Kita juga buat apa Pak debat kusir? Berdebat kusir seperti ini kita penting carikan tim independen, monggo silakan. Gitu loh Pak dari kita. Ya, gitu Pak Bambang. Mungkin dari saya Pak Eja. Gimana Mas? Tadi. Apa yang dimasalahkan? Apa yang dimasalahkan sebenarnya? Apa yang Bapak genangan air itu bisa menyebabkan longsor? Bisa jelaskan nggak kira? Karena kenapa ada air yang kita tidak tahu arahnya datangnya dari mana. Sedangkan ada mata air yang baru ditutup. Saya dibuatkan jalan di sini. Dibuatkan jalan. Itu sekarang tadi mata air yang baru ditutup yang di sebelah mana? Di sebelah sana. Ada sebelah sini. Bisa ditunjukkan nggak di sebelah mana? Ada nanti. Ini air, ini yang sebelum ditimbun. Tapi kan ini di sini ada mata air di sini yang deras sekali, tidak pernah. Gimana? Nggak, Bapak tadi kan nyampaikan bahwa di sini ada genangan air. Betul, di sini ada genangan air, ditambah di sini ada mata air yang deras, yang tidak pernah sekalipun kering. Ini kan Bapak maksud ya air ini yang ngumpul di sini kan mengalir ke sini toh? Iya. Betul. Tapi kenapa masih ada genangan walaupun masih kemarau? Tidak maksimal ini larinya air. Tetap ada genangan di situ, tetap ada. Pak, kan saya sudah bilang. Bicara masalah KM28 ini, terus Bapak kan menuding ini menjadi penyebabnya Bapak. Bukan menuding juga. Makanya kita minta dibuatkan geotek independen. Nah, sekarang kalau misalnya geotek independen buatkan kan UNMUL sudah ada. Itu yang Tapi itu bukan independen yang saya rasakan, kita tidak dilibatkan. Sudah sekarang dibuat dari masyararat. Kalau misal dari WSDM kita fasilitasi bisa gitu loh. Oke gini, nanti ada tim independen dibuat oleh namanya inspektur tambang ya, karena secara regulasi inspektur tambang ini yang berhak melakukan investigasi ya. Dia bisa langsung ke beliau, bisa langsung tanya ke masyarakat ya. Nanti hasilnya itu yang kita sepakati ya. Hasil dari inspektur tambang ya. Karena kalau kita tidak tidak mematuhi apa yang sudah dijelaskan inspektur tambang, kemana lagi? Karena secara regulasi memang tugas dia. Ya, betul kan Pak? Betul Pak Tete ya, gitu ya. Kami Ayo, pun Dinda, gitu. Kalau mau ada langsung tempatnya. institusi atau pihak ketiga yang juri, menentukan teknis, kalian teknis sekali Pak. Kami siap. Ya, karena Dan kami siap menerima. Kenapa cari gambar? Ya artinya kan mereka juga nggak pakai ilmu geotek karena mereka ini menduga-duga aja ya kan kalau dari ceritanya ini. Nah, mereka bisa menjelaskan nanti sama inspektur tambang apa yang mereka duga ya, dan nanti inspektur tambang yang mengolahnya. Izin Pak, kami menyampaikan saya dari eksternal Pak. Pada saat kejadian ini memang kan pada saat sudah dulu di awal 2025 memang sudah ada terjadi retakan di jalan ini Pak. Ini belum ada longsor. Nah waktu itu kita juga udah komunikasi dengan BPDJN bahwa ini sudah ada retakan berambut. Nah pada saat ini sudah turun, terus istilahnya udah rumah warga sudah longsor. Di sini muncul di titik sini Pak. Di sini ada air Pak. Ada air sini.
Nah, terus habis itu kami dari eksternal kan sempat berkomunikasi. Airnya itu genangannya kira-kira berapa dalam? Tidak Pak, jadi hanya muncul pada saat hujan ada air yang mengalir di sini. Nyebrang berarti air di bukit. Nanti di bukit. bisa dicek Pak itu. Di bukit. Dekat mobil tadi. Bisa dicek langsung. Iya. Di pinggir jalan. Di bukit. Nah, habis itu Pak, nah dari warga kan keinginan untuk ditutup, karena kali ini kan ada air, kan gitu loh. Nah, akhirnya kan kemarin kita tutup. Nah, karena dari yang penyampaian dari Pak Doni, mohon izin, memang aliran air itu ini ke sini Pak. Nah, ini awalnya ini memang dulu ada air sebelum kita melakukan disposal Pak. Ini memang dulu awal sudah ada air. Nah, jadi istilahnya yang tadi Pak Doni sampaikan terkait elevasi. Nah, kami juga udah ngecek dari warga terkait longsoran itu kami selalu monitor Pak. Misalnya terkait waktu itu ada juga informasi bahwasanya ada air di bukit sana. Ya Mas ya, waktu itu. Dia dari beliau juga nyampaikan ada air ini. Nah, kami nyampaikan ke teman-teman operation bahwasanya apakah benar sini istilahnya memicu dari air ini yang mata air dari sini Pak. Nah, itu aja sih Pak. Pertanyaan kita apakah kegiatan tadi itu disposal kemudian genangan air itu adalah pemicu longsor. Nah kan penjelasannya Kenapa tidak. dibilang tidak kok, sedangkan kita tidak pernah dilibatkan dalam bahwa ada datanya geoteknya. Ya kami minta itu dibuatkan bersama begini, Pak. Pak Andi. Gini, karena kan ini kita sudah ke pemerintah Pak ya. Ya. Kami serahkan ke pemerintah kalau kajian internal. Pak Wiono ada Pak Wiono. Mas. Gitu. Oke Mas, sebentar. Ini dari pemerintah Kutai Kartanegara. Siap. Pemerintah Kutai Kartanegara waktu itu penjelasan dari tim independen Unmul seperti apa ya Pak? Apakah Mohon maaf, saya kebetulan untuk siapa yang membaca? Belum ada Pak. Yang membaca dari. Kalau kemarin sih pemerintah desa yang menjelaskan. Yang kalau desa mana desa? Pak Sekretaris kemarin diundang nggak? Apa kesimpulan dari tim independen ini? Apakah kesimpulan Unmul ini apakah memang genangan-genangan ini signifikan menyebabkan longsor? Kemarin Pak, izin mohon arahannya karena kemarin memang ada yang diminta melakukan pengecekan dari independen. Memang sudah ada Pak dari Unmul. Dan itu semua hasilnya dipaparkan Pak kemarin. Hasilnya pemaparannya apakah ini genangan ini? Hasil pemaparannya kemarin saya tidak ikut, yang mengikuti adalah Pak Kades Pak. Yang sekarang jelas siapa yang bisa menjelaskan? Yang jelas Pak Kades ada enggak sekarang? Yang jelas begini Pak. Yang jelas begini, semua masyarakat, terkhusus masyarakat kilometer 28 itu diundang Pak ke BPU. Ya. Dipaparkan oleh Unmul. Siapa di sini yang mendengar penjelasan dari Unmul? Nah, mana Kak? Mungkin Pak Sekretaris. Pak Kades coba ditelepon dong. Siapa? Kak. Mana? Jelas. Dari Pemda masa enggak ada? Yang menyuruh tim independen siapa? Ya kecamatan ikut nggak? Pak Camat waktu itu yang hadir. Nah, masyarakat tuh nggak ada yang hadir kan? Ada Pak, ada. Kemarin hadir. Jadi aku mewakili juga masyarakat. Saya juga masyarakat. Coba gimana penjelasan dari tim independen penjelasan Unmul? dari geotek dari Unmul itu tidak menjelaskan penyebab dari adanya longsor itu. Dia hanya menyampaikan bahwa ada air yang menjadikan tanah itu menjadi lunak. Bapak ikut dalam Di video ada siaran langsung. Bapak ada ikut dalam sosialisasi. Di siaran langsung. Ada live. Kalau kami tidak diundang. Kami tidak diundang. Mana yang diundang dari kemarin? Pemda siapa? Ayo coba bicara. Ini sampaikan kemarin. Apa yang disampaikan sama Unmul kemarin? Yang itu sudah. Itu kan ada videonya itu kemarin juga. Kamu ikut kan? Videonya. Ya, ada saya ikut. Nah, ini ada. Ini ikut Pak. Ini ikut. Gimana penjelasan? Tapi maksudnya ini orang yang bisa menjelaskan tuh yang proper, memahami ilmunya. Itu yang kita inginkan. Pak Kades di mana? Siapa yang paham ini? Kan kita ini diundang di sini. Saya juga diundang sama Pemda Kutai, ya kan? Nah, kalau memang ini kan harusnya bisa dijelaskan. Juga menjelaskan bahwa Kalau kemarin dari Unmul sih katanya begitu, Pak. Apa katanya? Yang ada kontak personnya nggak dari Unmul ini, siapa yang kalau bilang Unmul sih kabarnya Pak Didi? karena tanahnya lunak kan dari anunya. Itu aja. Tidak ada dari titik bahwa kolam ini apa Jadi ini itu kalau nggak dari ada. Unmul itu secara geotek ini kan karena berada di formasi Kampung Baru, Iya, Kampung formasi lunak, dan di sini ada lembahnya.
Jadi saat dia hujan pasti bergeser begitu. Ya, kalau menurut penjelasannya. Jadi memang penjelasan itu tidak menyebutkan bahwa disposal ini adalah penyebab signifikan dari longsor itu. Begitu kan? Ya betul. Tidak ada yang menyebutkan itu. Ya, tidak menyebutkan. Artinya tidak ada yang tidak ada kajian umum mengatakan bahwa disposal ini menyebabkan longsor seperti yang dituduhkan teman-teman. Begitu ya? Betul. Ya, Betul. begitu kan? Betul. Nah, ya. Betul itu seperti itu. Tidak ada yang dibahas soal ini. Nah, Nanti Tidak kita cek dibahas lagi. soal, tidak dibahas soal Artinya kemarin kolam. yang dilaksanakan oleh pihak umum itu hanya mengetes Ya. titik longsor, Iya, tidak betul. menyebabkan ke sini aliran air. Sampai situ. Nah sekarang Sampelnya ini. kan sudah selesai permasalahan kita bahwa relokasi akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan yang lainnya, perusahaan pun juga Oke. siap membantu. Tinggal yang dipermasalahkan ini apa gitu, nah yang ke DPR Nah, ke SDM. sekarang mereka ini Pak. Sekarang. Oke, ini kalau ini kita minta sama inspektur tambang untuk melakukan investigasi ini gitu. Apakah disposal ini menyebabkan longsor gitu ya? Boleh. Oke. Itu yang mau ditanya sama teman-teman. Oke, kalau gitu ada titik 1 di longsor ini yang juga ditanya. Kalau bisa kita lihat dari sini kelihatan genangannya begitu ya? Bukan genangan, sumber air. Nanti Sumber kita air. langsung Oke, bisa. nanti bisa kita lihat. Iya. Ini yang mau dilihat lagi satu Ya, titik, Pak. ya, betul. Ya. Tapi lebih dari itu sebenarnya, ya silakan Pak. Kalau inspektur tambang kapan turun ini? Ini sudah lagi perjalanan. Oke, berapa lama hasilnya bisa diterima? Pak Inspektor, mari kita desak aja dia. Itu ditentukan langsung. Tolong dari pihak aliansi coba apalagi yang disampaikan, jangan sampai ada nanti berbicara yang lain di media gitu loh. Dibilang Komisi 3 tidak menindaklanjuti dan yang lain. Betul. Karena kami tidak disampaikan kepastiannya tanggal berapa. Lah, ya makanya sudah sekarang jelaskan aja, tidak usah ke belakang lagi kita. Siap. Kami mau bagusnya Pak kita lihat langsung di sini aja Pak. Oke, sebentar dulu. Kita juga penting. Apa sih yang sudah dilakukan pemerintah Kutai? Karena pemerintah Kutai sudah lama menyelesaikan ini. Mungkin teman-teman juga wartawan dan masyarakat juga butuh tahu. Pak Wi ini kan sudah direlokasi ya. Kemudian silakan. Saya posisi mohon maaf Pak, saya kebetulan nggak mengikuti ini. Nah untuk relokasi itu kan tugas dari teman-teman mungkin dari kecamatan. Ada dari kecamatan nggak bisa jelaskan? Relokasinya sudah dilakukan gimana? Jadi begini, Pak, relokasi itu ada tanggung jawab per tim. Kemarin sudah peninjauan ke lapangan yang disiapkan oleh desa kurang lebih 1 hektar. Ya. Per tim sudah meninjau. Sekarang ini berkaitan mungkin pelaksanaan pembangunan perumahan itu Pak. Oke, jadi sebenarnya masyarakat sudah tahu akan direlokasi ya? 1 hektar Tapi itu tidak 1 hektar. sesuai dengan yang disampaikan. Jadi maksudnya dia itu mau mohon izinnya Iya, ya. memberikan bangunan hanya pinjam pakai tanah lahannya. Ini coba teman-teman sama aparat bicara lagi sama pemerintah. Apa keinginan dari masyarakat ya disampaikan ya? Yang kami inginkan ya tanah itu diganti tanah. Ya, jangan Rumahnya pinjam permanen, pakai jangan karena pinjam kalau pakai. siap. Oke. Itu yang ada Dibicarakan sekarang ini ada Pak Wi, dibicarakan sama Pemda Kutai ya kan? Dibicarakan Pemda Kutai. Apakah keinginan masyarakatnya bisa diterima ya? Ya. Oke, teman-teman bisa teman-teman dari masyarakat Batuah bisa memahami ini bahwa ini sudah ditindaklanjutin sama pemerintah Kutai Kartanegara ya. Masalah tadi keinginan teman-teman silakan disampaikan lagi gitu. Jangan ributnya ke kita. Ya, seributnya ke sana karena ini wilayahnya Kutai Kartanegara ya. Karena Kutai Kartanegara masa nggak bisa mengeluarkan APBD yang besar buat ini ya. Seperti itu. Ini kan bisa nih ya, dibicarakan sama pemerintah Kutai Kartanegara ya. Ya, nanti kita memfasilitasi gimana Pak Ketua Komisi, betul kan? Kita sudah fasilitasi, kita udah turun dan karena ini sudah nanti Pak Camat sama Pak Kades bicara sama Bupati baru ya, Bupati baru masalahnya ini masyarakat KM 28 yang adalah konstituennya, ya kan? Dulu memilih semua kan? Nah, memilih semua ini ingin supaya mereka diperhatikan juga ya. Pak Kades, Pak Sedes ya. Betul Pak, betul. Salah bicara saya Pak Kades tadi ya. Mana tahu Pak Kades nanti. Ya. Ya begitu ya. Artinya bicarakan itu kan masalah teknis saja, bicarakan sama kami ingin supaya rumahnya diberikan bukan pinjam pakai begitu ya. Tapi pasti ada syarat dan ketentuan karena ini harus didiskusikan lagi sama sistem sistem pemberiannya, sistem keuangannya bagaimana ini dianggarkan bagian dan sebagainya itu ada teknisnya sendiri ya. Nanti tapi harus dibicarakan ya. Yang penting ini sudah secara sosial ditanggulangi ya. Kita bicara sekarang masalah kita mengkanalisasi masalah ini adalah apakah ini disebabkan oleh tambang ataukah bencana alam gitu ya. Nanti inspektur tambang yang turun investigasi ya. Setuju? Oke. Ya. Kita tunggu. Silakan apalagi? Jadi sebelum dampak jarak lagi kita ke sana belakang Pak. Jarak apa itu lagi yang belakang? Jarak yang meresahkan selama ini kan ada warga yang mengeluh mengadu ke saya bahwasanya
tambang ini sudah terlalu dekat dengan Gimana? Itu yang Kita bukan ranahnya lagi Pak. Ini kan 28 sudah kita bahas. Sudah di belakang Sanusi di dalam. Jam 8 sudah, jam 8. Kalau begini Jam kan 8. perusahaan begini sudah. Pak, jaraknya, tapi jaraknya itu yang dimaksudkan ini jarak aman tambang ya, 500 meter. Iya. Maksudnya ada jarak yang kita mau lihat juga toh, yang kita mau surupai. Untuk tinjau lapangan. Tempatkan kemarin bang, Sekarang di kita RDP sudah kemarin itu. penyebabnya. Kalau masalah jarak, kita kan tidak ada di undangan itu, kita bahas di RDP kita. Kita bahas, bahwasannya kita mau meninjau langsung. Kita mau Sekarang gini, yang teman-teman maksud ini yang mau mana kita tinjau coba nih, yang mau ditinjau, tinjau yang mana? Dampak jarak ini tidak sesuai dengan peta pak. Enggak, sekarang yang mana? Yang mana dulu? Yang mana? Mana? Di sini bang. Itu berapa? Di sini ini apa ini? Ada kegiatan tambang di sini. Bang, izin. Kita kemarin memfasilitasi RDP adalah penanganan dampak longsor. Itu yang pertama. Sudah ditanggulangi oleh BP2JN dengan Perkim untuk relokasinya. Sekarang kita hadirkan ke sini untuk meninjau persyaratan kita kemarin bahwa kita akan apa sih dampak dari longsor ini, ya kan? Apakah penyebabnya ada aliran air yang mengalir ke longsor sini ataupun yang lain? Nah, maksud saya jangan sampai ini ada dimuati atau agenda lain gitu loh. Oke Pak, Ini kan langsung aja. ini Ya, sekarang aja, langsung ditinjau yang mananya. ini aja. Kalau memang ada yang mau dibahas yang lain, kita artinya buka lain gitu loh. Ya, ini di sini aja. Agenda lain gitu nah. Sekarang begini, kalau dalam undang-undang jarak tambang yang memenuhi indikator ramah lingkungan itu 500 meter. Ini kan lebih dari 500 meter Tidak ya. sesuai dengan peta pak. Nah, kalau tidak sesuai dengan peta kamu ukur sekarang bisa. Ayo sudah. Kita langsung ke sana aja melihat. Ambil Dengan kacamata umum aja. Kacamata umum bisa menilai bahwasannya ini tidak sesuai dengan aturan. Ya. Ini berapa dari terakhir? Ini rumah warga. Oh, ini yang dipermasalahkan bukan yang di sini berarti ya? Bukan. Yang di sini juga ini. Yang ininya ini dari kolam ini. Bang, bagusnya kita lihat langsung kita tinjau langsung di sana. Yang dia ini Aldi, yang ini dulu. Iya, jangan mulai bermasalah lain. Kalau ada permasalahan baru kita buka lagi. Ini ambil di sini dulu. Ini Pak. Bagusnya lihat langsung, jangan gambarnya Pak. Kalau jarak ini sesuai. Kalau clear 28 sudah selesai. KM 28 dengan bukan kita yang paling. Tapi kalau Ini misalnya juga 28 Pak. maaf, Ini juga 28 yang kita maksud jarak kan. Yang ini fokus di sini dulu. Ini kita fokuskan maaf. Kalau bisa ini lihat langsung kan ini kolamnya. Ini kolamnya Pak. Selesaikan dulu salah satu. Yang mana yang urgent itu. Jangan gambar, langsung aja ini kolamnya. Ini kolamnya. Baru di sana yang anunya. Ya, jangan digambar susah kalau digambar. Ayo sini aja. Lihat langsung nih. Ini nih Pak. Ya, jangan digambar susah Pak. Susah. Kalau digambar. Lihat aja langsung Pak. Nih. Susah kalau digambar. Ini Hati-hati, licin, hati-hati. kalau digambar bisa jadi parang. Yang mana tadi genangannya yang mana? Langsung di depan mama aja Pak. Ini Pak. Ini kolamnya Pak. Ikannya dulu ini enak kalau kamu itu. Itu kan lihat ke ini ke titik muncul mata air di depan dekat mobil. Ini kemarin kolam ini Pak. Kemarin kolam ini Pak. Ada videonya enggak? Itu Kemarin dimunculkan di atas aman Ada videonya mana videonya kemarin? Mana videonya? Tapi ini sudah main out kan ada kegiatan kolam aja emang itu apa? Ya, ini kota. Airnya nggak mengalir Pak. Kita tak tahu kemana. Coba ukur Pak dari sini yang bisa itu ada cuma 1,7. Ini penuh kemarin air di sini. Ini ya. Ya, di sini yang ini. Ini drainase apa? Nah, ini kolamnya kemarin Pak. Nah, ini baru diratakan. Sebelum ditimbulin kolamnya di situ. Izin Bang. Ini Pak ada kolamnya. Orang baru saja dibuat kemarin ini. Baru dibuat kemarin. Maaf ya, maaf Bapak dan Ibu. Kita lihat langsung. Iya, Om Kamal. Iya. Inspektur tambangnya di mana? Jalan Pak tadi Pak. Iya, ini bekas kolam. Baru ditutup. Habis RDP baru ditutup semua. Habis kemarin di kantor itu. Iya, betul. Baru dikasih gorong-gorong baru juga. Langsung tembak ini apa ya? Baru enggak ada gorong-gorongnya begini. Kita enggak terima kalau 2 meter aja itu. Iya. Bukan 2 meter, lihat dalamnya berapa meter. Lihat. Kalau bisa ukur sekarang berapa meter naik.
Kemudian, nah mereka timbun di sekitar baru-baru ini lah, baru ada 10 harian lah. Ini enggak kan di atas sudah ditimbun kemarin waktu kita rapat di Kenapa memang Terhadap jalan itu sudah berapa? Lebih tinggi mana? Nah, itu yang kita boleh Lebih tinggi ini bang, makanya kenapa air itu Tidak muncul di usah situ bang. pelan aja. Saya juga ngomongnya pelan. Seperti yang saya jelaskan tadinya, ini pengukuran ini sebelum ada penimbunan. Dan alasan kami menimbun juga saya sudah sampaikan tadi. Apa atas alasannya? Coba permintaan. didengarkan Pak, nyaring Pak. Permintaan dari BP2JN udah Pak, supaya BP2JN. tidak berlarut-larut dan tidak ribut, Pak tutup saja. Oke, satu lagi, ini status lahan kami. Oh. Konsesi langsung di lahan konsesi. Lahan bebas kami, Lahan bebas. sudah kami bebaskan juga. Dari kemarin Gitu loh. Pak Jisuha minta tutup kan Ya. sama Pak RT kan? Ya baru Oke. ditutup. Dari kemarin sebelum rumah roboh Pak sudah Pak RT sama Ya, minta sebelum- ditutup Ya. tapi belum ditutup. Sebelum- Selesai RDP baru ditutup. Oh. Karena permintaan Sebelum Kalau begini kan Ibu RDP jelaskan kan ya. enak kita sudah. Iya. Sebelum RDP Pak, Pak RT sama Haji Suha minta ditutup, Itu belum belum ditutup. ditutup. Selesai RDP baru dia tutup. Karena mau datang berkunjung baru Itu ditutup. baru ditutup itu. itu versi Ibu dan Jangan, masyarakat. tidak. Kita lihat langsung Pak. Sudah. Sekarang jelaskan lagi, Kami- jelaskan lagi. Ya. Memang ini kan sebelum ditutup pun 134 dan 147. Oke. Kami timbun pun ini, bahkan kalau kita lihat sekarang Pak, silakan dilihat ada nggak air di atas itu ngalir. Berarti dari gunung ini berarti air turun kalau misalnya ada. Kemungkinan Pak, saya nggak mau berspekulasi. Kalau gunung Pak ada kandungan airnya kalau bukan dari sini Kak kira-kira Pak. Dari dulu kita enggak Dari dulu enggak ada Pak. Ini 14 tahun, ada yang 30 tahun. Aku 20 tahun lebih Pak. Setelah ada ini. Maaf. Boleh saya bicara? Ya, ya. Nah, gini. Ini secara teknik Pak ya. Kebetulan saya tenaga ahlinya. Kalau ketinggian ini lebih tinggi, nggak mungkin air mengalir dari bawah. Ya, tapi gini, itu kita berbicara normal ya. Secara logika kita sebagai orang teknis. Kira-kira tinggi di daripada Nah, rendah kalau rendah menurut- daripada di bawah Pak Ya, kira-kira. sebentar dulu Pak. Saya lanjutkan. Kalau menurut pengukuran ini yang saya baca di sini, ini lebih rendah dibandingkan di jalan. Iya. Jadi dia turun ke Ya, jalan. pengukuran dari mana Pak? Dari mana Pak itu dapat itu? Ya mereka punya alat. Kami punya alat. Iya. Dari mereka Ya. Bisa dipercaya aja itu. Loh, Dilihat dari kasat mata Pak. Dibuktikan Pak, lihat aja Buktinya dulu. Ya, Dari sini, makanya daripada sana, Pak. makanya kan nanti kita serahkan kepada pemerintah. Ya, Pemerintah begini sarannya saja. tadi ada inspektur tambang. Nah. Nah, dia yang akan mengkaji. Nah, nanti mungkin Pak Kadis gimana menyikapinya ini? Ya ini memang kalau begini kan perusahaan juga nggak bisa membela diri Iya, terus. betul, Pak. Karena Ada masyarakat juga. seperti itu. Nanti kita Jangan turunkan aja dikasih inspektur aja, Pak. tambang ya. Ya. Boleh Pak, silakan Inspektur Pak. tambang aja langsung. Silakan. Ya. kita turunkan Itu aja inspektur seperti itu dah ya. tambang untuk supaya Ini kalau menguji. kalau kayak gini nggak selesai-selesai Pak Pak. di sini daripada saya protes Pak. Kalau Enggak, di sini Pak, jelas Pak. tinggi Gini, Pak, gini. jelas tinggi di sini. Sebentar Pak. Bapak boleh protes. Saya hanya membaca yang ada di kertas ini. Iya. Ya. Jadi Jadi- kalau saya Pak, mohon maaf Pak Ya, ya. ya, silakan. Kalau saya jangan lihat di kertas. Iya. Ya. Lihat langsung di sini, baru lihat yang di Kalau bawah di sini nggak sana. bisa kita lihat rata Lihat atau di gimana. sini, lihat di bawah, jangan di kertas. Kalau secara kasat mata saya lebih rendah sini, Bu. Tapi Secara kasat kenapa mata airnya saya. mengalir ke sana? Coba lihat jalan di situ. Saya berpandangan apakah air itu dari gunung sini turun ke bawah sana nyebrang. Sudah berapa puluh tahun di sini enggak ada Pak. Nggak ada. Enggak ada itu. Di atas sini apa? Di atas sini Setelah apa? ada setelah ada kolam baru. Supaya ada air di atas. inspektur tambang aja yang turun. Iya. Kita minta nanti ya. Nah, sekarang masyarakat sepakat nggak kalau inspektur tambang yang ini? Yang penting dikawal sesuai. Nah, kalau kamu nggak sepakat, kamu mau pakai siapa? Di sini ada sumur bor enggak Pak? Selesaikan. Ada sumur bor. Di lerengnya tuh. Di bawah ini. Di bawah ada. Di bawahnya ada sumur. Izin, Pak, di Ini belakang sumur bor yang diserahkan ke masyarakat. Ada 3. CSR, program CSR ya? Salah satunya. Oh iya gitu. yang perpams itu, Pak. Oke. Ya. Iya, Pam, sih. Ada penjelasan nggak secara geologis bahwa air ini mungkin dari sumur bor kira-kira? Jadi gini Pak, jadi ini kan posisi yang Ini longsor, Pak. Ini longsor. yang ini kan posisi lereng ya, posisi lereng. Lereng ditambah gunung. Ya lereng gunung. Kemudian batuannya itu kan batuannya batu pasir tuh. Pada saat hujan masuk ke batu pasir, ini kan posisi lereng. Ini aja sudah lari Pak. Posisi lereng itu sudah lari. Lereng gunung enggak ada gunung. Di sini enggak ada langsung Pak ya. Enggak lereng di sini. Lereng Ini itu lembah. ada jalan turunan. Tempat yang turun itu Saya bisa ngeliat kok ini posisinya yang di belakang masjid, yang di belakang roboh masjid rumahnya itu. itu bukan rata semua. Iya. Enggak ada yang Betul, Bu. ambruk gunung, Jadi enggak ada. posisi- Yang ambruk enggak ada. Lereng itu Merata. atau lembah tuh Bu? Lembah. Bukan gunung. Bukan lereng. gunung.
Bukan Ya, nah, lereng itu lembah, betul. Ya, itu Jadi posisi yang crack ini pada saat air hujan masuk, ini sudah membuka si crack itu. Ditambah lagi ini posisi ini gini lembah. aja, kita Kalau air hujan dari kita dulu, habis ini langsung dari dulu bisa tersangka-sangka. pernah hujan Begini aja. 6 bulan. Habis ini kita Pernah. tersangka-sangka lagi. Kalau hujan Ini dari sekarang dulu, kita ini. tunjuk wasit aja inspektur tambang nanti ya. Gitu aja Pak. Selesai ya. Dari masyarakat terima enggak dulu? Itu aja. Kita Jangan nanti- sampai kita bikin 2 kali usul begini. Nah, kalau begitu kalau misalnya memang inspektur tambang tolong masyarakat dilibatkan itu aja. Nah, inspektur tambang pasti juga. Pasti akan Inspektur tambang Nanti kamu pasti masuk di akan- dalam tim tersebut gitu aja. Begini, Masuk Pak. aja, Begini, tim Pak. nggak apa-apa. Begini, Nak. Inspektur tambang itu bekerja berdasarkan undang-undang. Ya. Nah, jadi memang dia yang ditunjuk untuk investigasi seperti kepolisian ya. Nah, Bapak nggak bisa ikut ke dalam, tetapi Oh, Bapak secara bisa aturan. memberi masukan ya. Bapak bisa memberi masukan karena dia bekerja berdasarkan fakta-fakta yang di lapangan ya. Nanti investigasinya itu yang menjadi acuan kita untuk mengatakan bahwa ini adalah kesalahan penambang atau ini adalah bencana alam ya. Itu aja ya. Saya sudah Ya. Itu aja ya. Betul. Mana gimana ini? Nggak bisa saja putuskan ini. Apa kita mau ke sana? Nggak perlu ya. Inspektur tambang lah ya. Ya sudah. Oke. Bisa lihat di sini, di sana. Kan dulu tanya dulu warganya, Tempatnya di sana lihat. Apa? Tanya dulu warganya. Warga? Sepakat tidak? Warga mana warga? Coba. Warga mana? Warga mana warga? Coba Bu ke sini, Bu. Warganya. Sini mulai. Pak, sekarang begini secara aturan memang ini yang punya hak buat investigasi masalah ini adalah inspektur tambang ya. Mau Bapak punya hak atau enggak, memang tugasnya inspektur tambang ya. Nanti inspektur tambang yang akan melakukan investigasi kepada bapak-bapak termasuk ke perusahaan ya. Siap. Dan kemudian mengambil jalan tengah bagaimana ini sebenarnya bisa diselesaikan ya. Itu selesai sudah ya. Baik, Bang. Ya. Sudah, Pak. Lihat dulu di sana. Pak Ketua Komisi gimana? Saya kembalikan ke Pak Kadis saja. Oke. Kami sudah memenuhi syarat kami. Oke. Tapi bahwa kami sudah Kalau saya gitu aja. nanti kita sudah lihat, kita sudah tahu ya. Karena kami di sini teknis apa? Ini bukan lembaga teknis. Kita sudah lihat yang dimaksudkan tadi. Nanti akan kita sampaikan ke inspektur tambang untuk melakukan inspeksi ya. Ya. Nanti teman-teman akan bicara mengenai apa yang terjadi dengan inspektur tambang termasuk Pak Doni ya. Ya, kami siap. Ya, oke. Gitu ya. Mana warga? Bagaimana warga? Kita jauh ketawa itu. Kemana mau kijai? Kalau kayak. Oke, sudah ya. Sudah begitu ya. Sudah kesimpulannya sudah ya. Gimana? Lo kayak dari tanah mana? Lokue. Kemana Di belakang nanti Putria lagi. Media yang sudah mendampingi kunjungan lapangan Komisi 3 bersama Dinas ISDM dan Pemkab Kutai Kartanegara. Hari ini kita turun ke lapangan sesuai dengan hasil RDP kita kemarin di tanggal 2 Juni 2025 bahwasanya untuk meninjau secara langsung aktivitas pertambangan di PT BSSR di mana masyarakat menduga aktivitas pertambangan di PT BSSR ini adalah salah satu yang menyebabkan longsor di kilometer 28 di Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan tadi sudah kita tinjau bersama masyarakat dan tadi juga sudah ada satu keputusan bahwasanya nanti akan ditindaklanjuti oleh inspektur tambang yang memang diserahkan oleh Dinas ISDM. Mudah-mudahan inspektur tambang ini bekerja secara independen untuk bisa memutuskan hasil investigasi ini dengan baik dan benar, bahwasanya walaupun sudah ada kajian komprehensif dari tim Unmul dan yang lainnya, tapi masyarakat masih berargumen bahwasannya ini adalah terjadinya dari aktivitas pertambangan. Mudah-mudahan setelah nanti ada kajian dari inspektur tambang bisa disampaikan kepada publik apa penyebab sesungguhnya yang ada di kilometer 28 ini. Kalau dari kejelasan pihak tambang sendiri terkait dugaan ini gimana Pak? Belum apa? Kejelasan dari pihak tambang terkait dugaan. Yang mereka yang jelas sudah sesuai aturan di sini. Tinggal nanti bagaimana karena kita di DPRD bukan sebagai pengadil maupun juga sebagai eksekutor, tapi yang bisa memutuskannya nanti adalah inspektur tambang. Kita lihat kajian mereka apa nanti baru bisa diputuskan. Karena kita sendiri tidak bisa mengambil keputusan. Walaupun nanti ada semacam keputusan yang memang menyatakan bahwa PT BSSR ini bersalah, mungkin kita meminta kepada ISDM untuk merekomendasikan kepada pemerintah pusat sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi mereka ini sebenarnya minta ada santunan dari PT BSSR. Nah, kalau ini kita serahkan kepada pemerintah Kutai Kartanegara ya karena apa namanya ini adalah wilayah Kutai Kartanegara ya. Kita akan memfasilitasi aja Pak Ketua. Nah, kemudian yang kedua
beliau juga minta supaya relokasi yang tadi itu pinjam pakai rumahnya kepada masyarakat, mereka minta diberikan saja begitu. Dari pemerintah. Dari pemerintah kota ini juga kita minta tadi pemerintah kota untuk disampaikan kepada bupati yang baru ya, yang baru dilantik kemarin. Kemudian yang ketiga adalah mereka ingin tahu siapa sih penyebab masalah ini. Ini kita turunkan inspektur tambang, nanti kami bersurat kepada pemerintah pusat untuk menurunkan tim menginvestigasi masalah ini untuk mendapatkan kesimpulan siapa sih yang bersalah. Kalau memang BSSR, artinya kita minta BSSR bertanggung jawab. Tapi kalau memang ini bencana alam, kan artinya tidak ada yang bisa disalahkan gitu ya. Artinya memang pemerintah harus hadir menanganin ini sampai selesai ya. Dan kita minta kita koordinasi dari pemerintah Kota Kartanegara lebih baik kepada provinsi untuk mengintensifkan penyelesaian masalah ini. Solusi yang sudah disepakati apa, Pak? 3 hal tadi. 3 hal tadi ya, itu sudah disepakati sama ibu-ibu tadi, warga tadi ya. Satu tadi bahwa mereka minta ada santunan dari BSSR ya. Itu nanti disampaikan oleh Pemda Kota Kartanegara ya. Kedua, Kedua, mereka minta supaya relokasi warga tadi itu bukan pinjam pakai rumahnya, tapi jadi hak milik. Itu disampaikan kepada pemerintah Kota Kartanegara. Ketiga, itu mereka masih meragukan bahwa disposal ini adalah penyebab daripada longsor tadi. Nah, sementara kan beberapa kajian tidak menyebutkan seperti itu. Nah, ini kita turunkan tim dari Jakarta, inspektur tambang untuk menjadi wasit masalah ini, ya. 3 hal ini, ya. Oke, sudah. Tambang sendiri sebenarnya diundang hari ini apa enggak untuk sidak hari ini? Begini, inspektur tambang ini aparat pusat. Saat diundang mereka harus minta lagi ke Jakarta persetujuannya. Nah, ini kalau Jakarta belum menyetujuin, mereka nggak bisa turun. Begitulah koordinasi kita yang sangat rumitnya menyelesaikan masalah ini. Begitu ya. Kapan kira-kira, Pak? Ya, kita percepat, ya jadi percepat. Karena mereka tuh ya tahulah mereka alasannya efisiensi juga begitu ya kan. Ya. Untuk tim kajian yang diminta warga itu Pak, tim kajian independen. Sudah ada Unmul, tapi mereka sepertinya tidak merasa setuju dengan itu ya, karena Unmul ternyata tidak sampai titik kajiannya sampai di disposal ini, cuman jalan longsor aja begitu ya. Ya, jadi kita turunkan tim independen. Secara regulasinya memang tim independen inspektur tambang ini yang punya tugas tadi menginvestigasi bahwa ini benar kesalahan tambang atau bukan ya. Oke, sudah selesai. Dari pihak perusahaan mungkin ada. Oke, silakan. Oke, Sanak. Itu tadi selesai sidak bersama Komisi 3 DPRD Kaltim bersama dari pihak perusahaan, BSSR dan masyarakat serta perwakilan aliansi. Apa gerang?